Merekamnya macam Pak? Nah, iya, lampu rekam. Oh, Pak. Oh, ya, 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 maaf, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam ini saya ditemukan dengan Ustaz yang luar biasa nih, Ustaz Irman. Ada Ustazah Biasa. Melni. Ada Pak Ilham dan ini maaf Pak Ilham, Pak Ilham ya. Iya Pak. Kalau kalau terlambat ke kalau lama ke kecek Pak Ilham ke segala macam ya tadi Pak Ilham tadi memang ada gangguan apa sehingga keluar masuk tagang Iya, gitu ya. kan oke. Bapak Ibu, Amba ditugaskan untuk mereview, tidak menguji dah mereview. Kalau menguji nanti kualat Amba ke Ustaz-Ustaz yang menguji. Satu tentang karena kita guru fikih ya Ustaz ya. Bos Iya, sebenarnya Pak. Iya Pak. enggak yakin saja sebetulnya, tapi karena memang prosedurnya, SOP-nya, yang diminta Bapak Ibu menampilkan kemampuan apanya baca Al-Qur'annya agak 2-3 ayat. Nah, anggap itu sebagai pembuka untuk mendapatkan keberkahan ya Ustaz ya dari yang kita ini. Amin. Ibu Melni, kemudian nanti bagaimana pengimbangan sebagai guru, kita adalah sebagai pengembang kurikulum, bagaimana mengembangkan kurikulum itu dalam pembelajaran dengan membuat perencanaan, pelaksanaan sampai melakukan evaluasi. Kemudian di kurikulum Merdeka ini ada pula P5, P2RA. Saya juga Ya, istilah ini belum hafal betul Ustaz kan kadang-kadang. ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mendesain, merancang dan melaksanakan PTK nanti yang Ya, terintegrasi nanti include dalam PPL yang dilaksanakan. Nah, ya, Pak. kemudian eh, yang hasilnya dalam 1 bulan 2 bulan ini Bapak Ibu menghasilkan PTK ya, yang sudah Ya. diselenggarakan nanti sebagai tugas akhir untuk UKIN nanti. Ah, Kita mulailah siapa Bapak Ibu kita baca Quran dulu agak 2-3 ayat. Izin ya Ustaz langsung. Herman ya kalau Ambo memuji bukan muji ya. Kan aja kita tadarus ya Ustaz. Ya, silakan Kita Bapak dah dulu. dulu. Pak Dani atau Bu Melni atau Ustaz Herman dulu silakan. Begini loh. Silahkan, Man. Langsung bertiga, Pak. Ya, nanti kalau ada kesalahan kita saling mengingatkan ya. Kita tadarus Iya. ya. Ya, ya. Silakan. Tapi yang salah Pak. Ah, Salam Pak Ilham. Pak Herman salam mulai. Pak Firman dulu. Semarang semua, Pak. Pak. Semarang air, eh. Serah, Pak. Agak 2-3 ayat lah, agak empat baris. Boleh tartil Semarang semua, Pak. Nah boleh. Kalau bisa Ya. apa? Ah, Tampilkan apa? tidak, Pak. Irama ketika Ustaz NTQ nasional petang. Iya. Amba cipo kan ke ibu apa pagi tadi? Oh rupanya memang kori beliau. Ibu apa? Iya. Ah, Iya. Pas tata kok dan memang beliau kori rupanya. Ya silakan Ustaz Arman. boleh, Pak, ya. Jadi Ustaz. Cipo-cipo Ustaz. Kau sama Ustaz. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Allah. ولا تموتن إلا وأنتم
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واشكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء Itu lah فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Mana Pak Ilham bacaan Pak Irman? Ustaz Irman. Mantap, Pak. Mantap. Luar biasa nih. Ibu Merni, mana Bu Ori. Merni? Pak Ilham lalu Pak. Ah. Ada yang nak masukkan Pak Ilham? Saya nih, Pak, suaranya nggak enak nih, Pak, dengar batuk, Pak. Oh, batuk ya, sampaikan. Oke. Ada baris di atas bertemu dengan alif tidak berbaris, berapa panjangnya Pak Irman? Alif Baris di atas, setiap baris di atas bertemu jauh alif tidak berbaris. tidak, Mak. Setiap baris di atas bertemu jauh Ya. alif tidak berbaris. Mat apa namanya, Ustaz? Oh, mat Iya. silah, Pak. Mat silah. Mat, iya ya. Alif tidak berbaris, waw mati, ya Ya. mati. Baris di atas bertemu dengan alif Mat tidak asli. berbaris. Baris di bawah bertemu dengan ya mati. Baris di depan bertemu dengan waw mati. Mat asli, mat tabiin. Asli ya. Berapa panjangnya, Ustaz? 2 alif, 1 alif 2 rakaat. Ya, Kak. Satu alif dua rakaat. Satu alif itu kan dua 2 rakaat. ketukan ya. Dua ketukan, Ya. 2 rakaat ya, Ustaz, ya. Iya, gitu kan. Dia Kak terasa panjang dan mau 3 rasanya. Hai. Kalau mau dangung mungkin ada danguang ini. Ah. Yang mengikuti tajwid ya saya. Wala, ya tergantung intonasi kita. Ya. Oke lah, Ustaz. Os jasad ya Ustaz ya. Oke. Ya. Mau ya Ustaz ya, kita saling apalah tadarus ya. Kalau enggak sama di bulan puasa ya Ustaz ya. Oke, Bu Mani, silakan Bu. Pak. Tartil boleh ya Pak? Ustaz Irman 8 jadwal kehormatan kok. Gimana, Pak? 8 jadwal Ramadan. Yang malam subuh banyak lah, Pak. Subuh macam. Oke, silakan Ibu Mani, silakan. Tartil bisa ya Pak? Boleh, pokoknya warattilil Qur'an tartila ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Lanjut Pak. Nah, oke, Sadaqallahul-Azim. Oke, Allah. kalau tuh Sarman. Pak. Ya. Lanjut selesai Pak. Udah komentar, Bu. Dah, sudah cukup, Bu. Nah. Mungkin apanya suara Ibu terpotong-potong ya. Tapi kan kalau di dalam aturan tajwid ada wakaf, ada nida lagi ya. Ayat itu tadi apa ya? Ayati. Ayat apa? Ayat berapa pula kan? Ayat tanda-tanda, kan tanda-tanda, kan wakaf, di wakaf nida berarti memulainya lagi. Oke, Bu, enggak apa-apa. Sihaha, rum ha apa dia dengan ha besar. Makhraj coba ya. Oke, enggak apa-apa Ibu. Yang penting apa? Harus banyak jam terbang ya Bu ya. Ambo IPS aja Ustaz Iman. Sorry ya Ustaz. Nah, tapi Ambo apa mantan rektor TPA Pak. Ayo mantan di kuliah kok dari Musaji ke Musaji. Alhamdulillah selesai S2. S2 Ambo malah di Musaji. Ambo coba Pak Suhaimi dulu. Pak Suhaimi. Ya. Yang dari STP. Nah, Pak Ilham lah, Pak Ilham. Oke, Pak. Oke, Pak Ilham. Lagi Pak Ilham. Ayo, baca Quran dulu. Dapat berapa? Lagi dalam ras saja. Iya. Kalau Pak apa dulu? Irama Minang aja, Pak. Iya, silakan Pak Ilham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun lan yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Sadaqallahul azim. Lah banyak mana? Mak asli. Baris di atas menekan. Ya, pakai desiran ya, Pak. Ya, oke, Pak. Gigi kan masih lengkap, Pak Ilham. Apa, Pak? Gigi kan masih lengkap kan? Lengkap. Ambo gigi malah apa kemana Pak Ilham lagi gigi bukan? Kalau lah imam tuh agak apa ada yang lebih apa biarlah apa kan? Jadi shin itu ya sin
Shin Thai kan. Alhamdulillah nas badasi Itu sing kadang. agak apa lidah Pak? Orang kita batuk mungkin Pak ya. Ya, batuk mungkin. Oke, makasih ya Pak Ibu. Kok maaf ya bukan Pak Ibu, kita apa sebetulnya Ah, tadarus lah ya Ustaz Iman ya. Oke iya, Pak Pak. Ibu, sekarang ini kan berubah kurikulum nih dari Kutilas. Iya, Kurikulum 2013. Alun selesai kurikulum 2003 balik lah. buat Tiba lain. pula kurikulum apa? Kurikulum Ah, baru, kurikulum Merdeka. Merdeka. Nan ya saya nan lama lupa nan baru kok Baru. tak kenal ya Ustaz ya. Ya, kau Kira-kira tiba je lain. menurut ya tiba le celai. Nah, keceknya mungkin kok sebagian orang kok sampai 2024 kok nya kok. Nah, kan Ah, tukar menteri, tukar presiden besok apa tukar lu kurikulum. kalau Nah, kira-kira menurut Ustadz nih, menurut Ibu nih, gimana nih tentang perubahan menyikapi kurikulum nih? Apakah memang kurikulumnya harus berubah sebetulnya, atau memang berubah menteri bertukar pula kurikulum? seharusnya Pak, nggak usah buat Pak. Nggak usah berubah Ustadz ya. Iya sama sebab yang lama ku alu ngerati ya tiap baru baru ke mengerti baru lalu Ayo kalau dong, kalau kurikulum kembali. tapi ada Pak keadaannya Pak kami ikut pemerintah Ayo, perintahnya itu Pak itu masih mengikuti nggak usah lu dia oh mau masih karir Pak masih karir ya saya. iya masih Pak mengikuti permintaan Pak kalau tukar ya tukar lah Pak balai Iya, iya, iya. ya Pak Kalau menurut Ibu Mani bagi kira-kira? Kalau memang ada perubahan itu kalau ke arah yang lebih baik tidak apa-apa. Tergantung ada perkembangan zaman. Kita kan Ya. harus seperti perkembangan zaman itu. Kalau Baik. memang Tapi kelebihannya Pak, kalau Ah. kurikulum Merdeka ini agak-agak mirip materinya di KTSP ya Pak ya. Kata SP ya? Ya, Iya, nah, karena ada. materinya ya, terfokus satu judul itu Pak. Kalau K13 kan semuanya masuk itu. Iya. Iya. Kata SP, ke Kurtilas, ke Kurtilas. Kurkuka, besok CBS. mana namanya? Dulu CBSA, CBSA, di Iya. pelesetan orang yang saja capek buku sampai habis ya tapi kan? habis Jadi makanya mesti nih. apakah kurikulum mestinya kalau menurut apa teorinya ya Iya. Pak Ibu ya kurikulum itu memang harus berubah sebetulnya kan? Ya, Berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan perkembangan. zaman. Karena kita menyiapkan anak-anak kita, anak didik kita, Ya. dengan kurikulum itu kita menyiapkan anak-anak kita sesuai dengan perubahan dan perkembangan zamannya, ya Pak ya. Ya, kalau ke Merdeka kan season ke ya Pak. siswanya, Kasih karakter siswa ya. Iya pada siswa. Tapi kalau Kutilas kan masih karakter apa ya kan, masih kualitas pendidikan saya, Iya, iya. ilmuwan saya, tapi karakter akhlak semacamnya itu kelebihannya daripada Merdeka Pak. Mereka ya. Iya Merdeka itu bebas ya Pak. Mereka tapi bebas. Tapi di kurikulum 2000 tetap juga kalau dalam teorinya taksonomi pendidikan itu kan tetap 3 ya Pak Ibu ya. Ada Iya. kognitif, afektif, psikomotor ya. Kognitif itu kan pengetahuan, sikap, lalu keterampilan. Kalau KTSP dulu kognitif dulu. Ya. Afektif, sikap, Ngerti, afektif. Nah, dulu anak yang Motor. anak yang pintar itu dulu kalau nilainya tinggi-tinggi. Luas 100, wah, mereka sekolah berpacu-pacu lah. Nilai tinggi tapi sikap Akhlak. akhlak enggak. Naik. Nilai tinggi-tinggi tapi korupsi menjadi-jadi perangen. Lah pandai lah maka banyak ke kemaksiatan Iya. ke apa? Ya le tahu ya. Ya tawuran dan Tapi lah Pak. Ya pintar-pintar itu, Pak. itu masalahnya. Maka berubah Pintar lagi itu, Pak. kurikulum. Makanya Iya. di kurikulum 2000 kurikulum 2013 itu kan dibalik itu menggunakan taksonomi Anderson namanya, taksonomi Anderson Kraftwall. Jadi sikap dulu, kok nih sikap, afektif, dari sikap itu baru terbentuk pengetahuan, baru keterampilan. Makanya ada KI, ada KD kan. Ya. Nah, Ini CP nama Pak. Kini berubah balik. Dulu ditentukan kurikulum itu masih ditentukan oleh pusat. Sekarang diberikan keluasan kebebasan kepada
sekolah. daerah sesuai dengan karakteristik kondisi daerah ini. Jadi memang Bapak Ibu sebetulnya kurikulum itu memang harus berubah. Kalau dulu Pak, kita kuliah ya Ustadz ya, guru itu Ya. satu-satunya sumber belajar. Iya. Nah, karena guru Kini dulu buku terbatas. Apalagi kalau guru dosen kita dulu yang dari Arab, dari Timur Tengah, dia bawa buku Timur Tengah itu berbahasa Iya. Arab. Belum ada buku terjemahannya. Hanya Iya, beliau gini yang punya. banyak, Pak. Nah, kini banyak. Jadi makanya sekarang kan guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Ya. Jadi bisa jadi Pak Ibu, kini anak-anak awak lebih pintar dari guru bisa. Ya. Nah, Saya ya. main game tuh, Pak. Hanya main game kan. Orang Awak ngerti lalu caranya. bakar ruahnya, bae mencari apa? Bae membaca, bae apa tengah malam. Kini justru awak lebih banyak tergantung ke apa Iya. dan guru-guru Bahkan muda. bertanya lo kayaknya kayak. Ya kalah lah Wak deh. Pada penguasaan IT. Heeh. Ini kurikulum Merdeka kini ya Pak Ibu. Kira-kira alo bentuknya kurikulum Merdeka kok yang Bapak Ibu pahami, alo langkah-langkah cara mengembangkannya kurikulum Merdeka kok dalam pembelajaran. Bertanya Bu Bapak Ibu. Kira-kira saya dulu Pak Dani boleh atau Bu Merni atau Pak Ilham silakan. Iya. Mari Ilham dulu lagi. Ya, silakan Pak Ilham langkah-langkah guru dalam mengembangkan kurikulum Merdeka ini dalam pembelajaran. Sebelum mengajar itu kan guru membuat perencanaan dulu ya Pak Ilham ya. Iya Pak. Nah, bagaimana guru membuat perencanaan itu, apa saja unsur-unsur dari kurikulum Merdeka itu? Baik Pak, langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum Merdeka barangkali banyak versinya ya Pak ya, tapi beberapa versi kita bacakan. Yang pertama kita buat analisis dulu Pak. Ya. Analisis kebutuhan. Ya. Analisis kebutuhan, tujuan analisis itu tujuan untuk tercapainya kurikulum. Ya. Ini pertama ya Pak ya, analisis kebutuhan. Ini langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Yang kedua, perumusan tujuan. Iya. Perumusan tujuan harus relevan dengan kondisi keadaan. Harus relevan dengan kondisi keadaan. Yang ketiga, itu desain kurikulum. Iya. Keilmuan kurikulum ya Pak ya, tentang kemantapan. Yang selanjutnya, pemilihan materi. Pemilihan materi ini harus lengkap. Ada tagnya, bukunya, ada penunjang, ada dengan cara teknologi dengan menggunakan Google. Ya. Ini harus kita. Selanjutnya pembuatan rencana pembelajaran. Ya. Harus direncanakan sematang mungkin metode apa yang diterapkan dalam menggunakan penilaian. Seterusnya pengembangan metode. Metode ini perlu dikembangkan supaya mencapai strategi pembelajaran. Yang selanjutnya Pak, yang poin yang ketujuh itu tentang pengembangan penilaian. Pengembangan penilaian atau sekarang kita ada instrumen Pak ya. Yang tak kalah penting Pak, karena kurikulum ini baru, tentunya harus diisi gurunya Pak dengan ilmu pengetahuan. Artinya harus ada pelatihan yang mantap. Karena kalau tidak dilatih ya sama dengan ini Pak. Iya. Pedang ya Pak ya. Iya, iya. Kalau kita tidak dilatih menggunakan pedang, tentunya kita yang kena ibarat. Bisa bawa lihatnya Pak Dani ya. Bawa balik Pak. Bawa lihatnya, justru melukai diri sendiri ya. Iya, melukai diri sendiri Pak, bukan bermanfaat lagi Pak, tapi melukai Pak ya. Iya, iya, iya. Yang tak kalah penting juga Pak, monitoring atau evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Ini harus ada pihak kedua yang harus biasanya pengawas ya Pak ya, kalau di sekolah. Pengawas Pak, monitoring dan evaluasi pengawas. Ya. Selanjutnya tindak lanjut Pak, tindak lanjut dalam kegiatan. Ya. Barangkali Pak itu yang bisa disampaikan Pak. Mungkin barangkali banyak lagi yang lain Pak ya, tapi ya. Itu. Awak ada apa sosialisasi pengenalan kurikulum Merdeka. Sementara awaknya suruh awaknya pasal gue perangkat sesuai jawaban Pak. Yeah. Sementara anggaran terbatas ya Pak ya. Ya Pak Dani di mana di MTSN Pak?
Dimin Pak. Di Min. Ya. Oh, kalau di Min, nah ya, yang banyak itu ada di Man ada ya Pak Herman ya. Ada di Ya, Pak. Man ada setiap setiap mulai tahun ajaran baru ada Ada. kegiatan lokal karyanya. Nah, besok Ya, bisa lokal Pak karya. Ilham tuh tuntut kepala madrasahnya. Lokal karya lo alai nginap di hotel agak 3 malam Pak Ilham. Udah ada lokal karya Pak. Sekali Ada, Pak. di sekolah saja. Ya. Nah, itu ya, oke. Oke ya, Pak Ilham. Oke, kalau siapa dulu Pak Herman atau Bu Melni? Ini ya. Ini. Pak. Nah, silakan Bu. Ya. Apa langkah-langkah Ibu Melni mengembangkan kurikulum mereka, kurikulum baru kok? Tambahan dari Pak Ilham tadi ya Pak. Ya, Kalau boleh. kan Nah, kurikulum kalau dari di madrasah itu ditentukan pertama mungkin dari kurikulum operasional madrasahnya. ya. Ya, Kom itu apa itu, Bu? Apa yang dilakukan di kom itu, kurikulum operasi sama dana? Kenapa harus ada itu lagi menurut Ibu? karena dari situ kan bisa dari adanya dengan adanya kom itu bisa mengetahui bagaimana keadaan madrasah keadaan madrasah kita, kemudian apa sarana dan prasarana yang ada di madrasah, kemudian ada apa hambatan, tantangan dan ancaman yang ada pada madrasah kita. Sehingga nanti bisa kita mengembangkan kurikulum yang ada di madrasah kita itu. Ibu mau menggunakan PowerPoint, mau menggunakan Infokus. Rupanya sekolah tuh ulun masuk listrik lah, Bu ya. Lama tanggang lo membuat PowerPoint kan kira sekolah enggak ada listrik atau enggak ada apa kan. Oke, betul ya. Ini analisis operasional sekolah. Nah, lalu bagaimana mengembangkan perangkat dengan menurut kurikulum mereka, Ibu? Nah, itu kan dari situ mulainya, Ibu ya. Mengembangkan paketnya mungkin mulai dari CP ya Pak. CP ya. CP Itu menjadi TP, kemudian dari TP dianalisis menjadi ATP. Kemudian dari ATP baru nanti menjadi modul ajar. belajar. Kalau Pak Herman, Ustaz? Ya. Kalau menurut Pak, kalau pengembangan itu tentu yang pertama tentu sama-sama Pak Ayah tadi tambah dengan Bu Elmani tadi yaitu harus menganalisis capaian CP tadi Pak. CP Pak ya. Capaian pembelajaran. Dengan adanya itu kan bisa Pak ketahui Pak anak-anak itu yang sebenarnya. Setelah itu cari yang namanya asesmen diagnostik ada seperti itu. Iya. Itu kan ditahu kan ada kelemahan anak-anak itu ikut kelemahannya, ikut akibatannya, kurangannya, kalau keluarga ya kan. Awak tahu dengan adanya itu Pak, saya tahu baru awak kembangkanlah beberapa modul tadi. Mana cocok ke anak si A, cocok punya si B, cocok. Ada disesuaikan dengan kemampuan dari siswa itu Pak. Itu sebenarnya Pak. Iya. Ibu Merni tadi yang apa mau nyampein Bu analisis diagnostik itu Ibu apa tuh Bu? Analisis diagnostis itu ada asesmen ke sebelum pembelajaran. Ya. Penilaian sebelum pembelajaran. Nah, pertanyaannya dilakukan pada siswa sebelum pembelajaran. Apa yang dilihat di situ, Pak? Apa yang dianalisis tuh? Bagaimana kemampuan siswa itu mengetahui tentang materi yang akan diajarkan. Pak Ilham apa tuh analisis diagnostik Pak Ilham? Pembelajaran yang akan dicapai dalam kurikulum Pak. Kurikulum. Dia analisis diagnostik itu kita menganalisis apa? Karakteristik siswa, Bapak ya. Siswa. Nah, karena siswa ini dia beragam. Dia memiliki gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Mereka palo sama hitam, jadi karakteristik berbeda. Jadi memang kalau menurut teorinya ada anak kau yang suka belajar mendengar ya Pak ya. Visual. Dia suka mendengarnya, nggak suka mencatat dan mendengar. Ini mendengar tuh langsung masuk ke terekam ke kepalanya. Nah, itu gaya belajar
Mendengar itu audio. Ada Audio, anak audio, Pak. yang gaya Visual. belajarnya visual. Kalau visual itu ya Ustaz, Video. emang dia Mendengar. kata kilo kata kalam dicaliak mana baru jalan jantan mati namanya ya. Iya. Jadi, ada yang ditayangkan, ada yang dicaliak, baru paham, baru Oh, mengerti. nampak ya, Pak. Baru nampak dia, baru mantap kayak apanya, Baru semangat ya. baru Baru semangat. nampak ya, Pak ya. Ada yang memang suka mengariknya ya Pak Iman ya. Bergerak. Bergerak dia. Bergerak, Pak. Bergerak dia. Kan Kinestetik. senangnya duduk-duduk tuh kan. Heeh. Dia. Tapi Di ini, bola Pak. ke lapangan. Kalau orang lapangan kok keterampilan. Iya. Jadi aku nanya analisis diagnostik itu Bapak Ibu. Jadi makanya karena Itu siswa mengetahui, Pak. beragam, maka Ya. metode gaya belajar kita, cara Mana belajar cocok, kita Pak. juga harus beragam. Harus bisa memenuhi berbagai kebutuhan siswa yang beragam tadi. Iya. Kemudian Bapak Ibu, di sekarang Ibu nih nanti mengembangkan perangkat itu harus berbasis hot. Berbasis Hot. itu hot. Itu bahasa apa tuh Pak Iman? Bahasa Sendiri, siapa Pak. Pak Ilham? Hot. So kambang tuh Pak Ilham. Higher Hot order tuh, thinking skill analisa. katanya. Atau bahasa apa? Bahasa Berpikir tingkat Selatan tinggi, Pak. Ini. Apa itu ini ya? Berpikir tingkat tinggi ya, Pak ya. Iya, higher order thinking skill. Lawannya lower order thinking skill. Bapak Ibu di PPG ini nanti di tugas PPL nanti di perangkat di UKIN nanti salah satu yang akan dinilai itu adalah indikator pembelajaran berbasis hot. Di mana indikator tanda-tandanya ciri-ciri dari Ibu sudah mengembangkan pembelajaran berbasis hot itu. Ibu Mungkin kata-kata kerja KKO-nya menguraikan, analisis, menelaah saya seperti Pak. Iya. Iya. Yang pertanyaannya agak lebih tinggi dari biasanya. Oh iya. Narasinya panjang, Pak. Oh, panjang. Apa ada soal jawab itu tuyutnya. Semakin panjang. Semakin panjang. Hot itu kan panas ya, Bu ya. Kalau barasuk Hot itu itu anak siswa belajar. tinggi, Pak ya. Panas. Iya. Ya biasanya uraiannya kan lebih panjang Pak, dan langsung soal. Dia hot itu nanti di kognitif afektif psikomotor tadi dia hot. Kognitif itu kan ada 6 tingkatannya ya Bu Meni ya. C1, C2, C3, C4, C2, C3. Sampai C6, Pak. Nah ya, masing-masing C1, C sampai 6 itu ada KKO-nya namanya, kata kerja operasionalnya. Jadi nanti di indikator di kriteria ketuntasan ketcapai tujuan pembelajaran tadi nanti coba dicek lagi ya Pak Bu ya. Apakah Bapak Ibu KKO-nya kata kerja indikator pembelajaran itu sudah di level hot. Hot itu C4, C5, C6 itu. Tidak harus semuanya C4. Harus ada C3, C3, C2, C3, lalu ada satu saja, satu agak 2, C4, C5. Kalau yang paling rendah itu C1, mengingat. Kalau mengingat tuh, kalau lupanya berarti hilang ilmunya kan? Kan? Kalau mengingat ya saya, kalau ingat itu lupanya kan, hilang ilmunya. Tapi kalau anak paham mengerti. Yang C2 itu memahami. Kalau paham walaupun lupa, tapi masih C3 dia. C3, C4. C4 itu misalnya mengidentifikasi. Mengevaluasi. Mengevaluasi itu sudah mengevaluasi, menilai. Bagaimana itu? Nanti anak praktek sholat bagaimana nih? Siapa yang bisa menilai temannya yang seperti tadi? Di mana letak kesalahannya? Di mana yang betulnya? Itu menilai. C6 itu misalnya. C4 cipta, Pak. C6 cipta. C6 menyimpulkan. Jadi kata Buya Hamka ya Pak ya, kerja kita ini belajar ini menyimpulkan dari pendapat orang. Ya, baca pendapat orang ya Pak dan ya menurut Quraish Shihab, menurut lalu kita simpulkan. Mana yang punya kita tuh apa yang kita simpulkan dari yang kita baca tadi ya. Jadi kalau Jawa kecil Buya Hamka hanya mengumpulkan pendapat orang lalu kita simpulkan sendiri ya. Kan kalau awak masih memakai pendapat menurut siapa itu pendapat orang ya betul.
Oke, kemudian nih lah jam berapa Bapak Ibu? Sebentar lah. Kita kemudian Bapak Ibu nanti di pembelajaran Bapak Ibu dituntut untuk menggunakan pembelajaran berbasis TPACK. Berarti Bapak Ibu teknologikan memanfaatkan model-model pembelajaran modern ya. Ada cooperative learning, ada problem based learning, ada project based learning. Kalau Pak Irman di perangkatnya apa model pembelajaran yang dipilih? Perangkat Pak, Ya, model pembelajaran apa yang dipilih? yang diskusi apa Pak, kelompok tuh Pak, Apa namanya itu, Pak? kelompok Kalau kelompok apa model pembelajaran yang berkelompok Bu Melni? namanya Kooperatif. ya Kooperatif ya. Kooperatif. namanya apa itu tak tahu nama. Ya Ustaz Herman banyak mana jadwal apa kok? Jadwal ceramah aku banyak mana? Subuh aja lah Pak. Suaranya subuh kan? Kalau Bu Melni apa model pembelajaran yang dipilih? Yang PBL Pak, problem learning. Project. Kalau Pak Ilham, PBL Pak, Problem Based Learning Pak. problem based learning. Sama. Jadi Bapak Ibu ketika bicara model pembelajaran berarti kita ada sintak-sintaknya. Sintak namanya Iya. langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Jadi nanti Ah. Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak itu langkah-langkah itu. Jadi nanti Iya, ketika PPL Bapak Ibu nampakkan sintak itu langkah-langkah pembelajaran itu. Jadi makanya maja beda aja ceramah aja Ustaz ya. Iya. Iya, Kalau Pak. ceramah Iya, Pak. ya Pak Dani ya. Kalau ceramah apa Bebas, Pak, ya? baca saja ayat C lalu kama-kama saya itu. Kama saya Pak. sampai ke Amerika ke pengen sampai ke Palestina ke sampai ke Papua kan. Tapi kalau maca harus Nggak jelas usah. terarah. Harus ada langkah-langkah. Iya Pak. Ya, Ustaz. Karena nanti pembelajaran yang kita lakukan itu akan diukur tercapai enggak tujuan pembelajaran setelah kita masuk. Iya. Terakhir judul PTK Pak Irman apa? Membuat apa Pak? Membuat Pak apa? Tentang zakat Pak. Hah? Ketika tentang zakat Pak. Judul PTK-nya apa judulnya? Itu Lupa. kuncinya membahas tentang pikir apa Pak? Tentang zakat di sekolah man satu karena kurangnya minat dari siswa Iya. dalam memahami zakat Pak. Iya. Ya. Model apa yang Ustadz Eman tawarkan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang zakat itu? Media kah atau media pembelajaran kah atau model pembelajaran kah atau Media Pak. media apa medianya itu Ustadz? Banyak Pak. Apa yang laptop, yang fokus, ada gambar barang punya Pak Ica Charwe. Oh itu. Kalau media apa tuh? Kalau laptop apa media atau alat itu Pak Iman? Alat-alat Pak. Alat yang medianya apa yang ditampilkan oleh? Apa yang ditampilkan apa punya. Kalau pemain ini apa judul PTKM pemain ini? Peningkatan pembelajaran dengan metode based learning di MAN 2 Solok Selatan pada mata pelajaran fikih, materi, kurban dan akikah. Bagaimana penerapannya tuh Bu? Problem based learning berarti problem based learning pembelajaran berbasis masalah. Apa masalah yang diangkat dalam pembelajaran itu? Ya, karena di madrasah itu ketika pembelajaran itu karena anak-anak tuh kadang kurang fokus dalam belajar. Mungkin sering bercerita dengan teman, mungkin kemudian ada perhatiannya ke tempat-tempat yang lain sehingga hasil pembelajarannya menurun. Ibu mengajarkan anak itu pengenalnya karena lainnya cemburu Ibu ya. Makanya mengatasinya ditawarkanlah model pembelajaran problem based learning. Nah, siap PTK Ibu? Baru proposal. Misalnya enggak boleh siap karena ada ibu-ibu kayak kadang-kadang baru sehari ya lah selesai saja PTK-nya Ibu ya. Jadi tahan-tahan digiannya secara bertahap. Nanti terakhir. Kalau Pak Dani apa judul PTK-nya Pak Dani? Rendahnya nilai siswa Pak dia karena disebabkan karena hal yang mempengaruhi Pak. Jadi hasil belajar rendah. Lalu yang Pak Dani tawarkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa ini? Salah satunya
motivasinya media dan apa Pak? Pemahaman tentang buku teks Pak. Buku teks ya. Berarti selama ini di sekolah Pak Dani itu buku teks ini kurang, masih kurang. Nah, sehingga diberi berarti teksnya mereka. Atau medianya belum Kan ada juga pengaruh media. Pengaruh media Pak, Belum teknologi. media ya, berarti menawarkan media ya, media pembelajaran. Nah, Berarti selama ini berarti belum di sekolah belum ada media, guru belum menggunakan media dalam pembelajaran, hanya mau tahu-tahu saja di kelas ini. Sehingga kurang menarik. lain menggunakan Pak, tapi kurang menarik. Kurang menarik ya. Kurang menarik. Ada lalu nanti menawarkan medianya yang menarik itu yang Pak Dani tawarkan. Seperti menggunakan melampirkan melalui Empokos yang bisa video. Video ya, video pembelajaran ya, video ya. Yang Ya, media itu sekolah, videonya itu soal Pak Dani praktek ya. sekolah. Yang medianya itu videonya di sekolah Pak Dani itu lain masuk listrik situ. Listrik lah Pak. Internet belum Pak. Pak Dani kok lah masih tungkin lah membuat video apa segala macam kan. Kira listrik belum masuk sekolah tu kan. Oke, Bapak Ibu, dah malam hari. Alhamdulillah selesai pula tugas saya ini. Mendampingi Bapak Ibu. Patang ya perticing apa? Perticing Ibu. Bu Weni, Pak. Weni. Bu Weni putrinya. Oh, Weni. Dosennya siapa? Pak Rendi, Rendi. Pak. Pak Rendi, Rendi. Pak. Pak Randi. Iya. Rendi. Oh, Ini Guraha. Rendi ya, Sekretaris Prodi PKMI. Hmm. Oke, demikian Bapak Ibu. Banyak maaf ya, Ustaz Eman. Ya, Pak. Banyak maaf. Oke, Pak. Bu Mani, banyak maaf. Pak Ilham. Harus lulus Pak Herman. Insyaallah. Amin, Pak. Amin ya, harus Amin lulus. Pak. Bu Ya, Mani, doain, Pak. Pak Ilham harus Doain, lulus Pak. Pak. Amin doain, Pak. Pak. Iya Pak. Tapi alhamdulillah. Lulus Doain, bersama-sama. Pak. Iya, Lulus lulus, berjamaah, ya, Pak. harus lulus bersama. Ambon tidak ingin besok menengah Bapak Ibu ada yang tidak lulus. Karena di belakang Bapak Ibu itu puluhan, ribuan, ya puluhan Iya. antrian Pak Ibu. Alhamdulillah bersyukur Pak Ibu bisa ikut PPG. Tetap ini harus lulus. Terutama Ustaz apa nih yang Bapak Ibu yang Pak Ilham, Pak Herman yang masih masih honor, ini mungkin inilah salah satu ya ada jelas kan ya, ada ketetapan kalau apa kan akhir November kau jeli Pak. Ya Boleh dulu Pak. Ya mudahan besok lulus Pak. Ya besok PPL sudah ke Insya Allah kalau apa ini Pak Ibu kalau PPG yang ini yang perangkat kompres sampai PPL, Insya Allah kalau Bapak Ibu ada tugas ada nilai sampai ke UKIN nanti. Yang susahnya nanti ketika Bapak Ibu mengikuti UP, jadi memang akhirnya itu memang ditentukan oleh UP. UP itu dilaksanakan oleh Panas panitia pusat dan itu tidak bisa secara online, jadi setelah selesai ujian langsung keluar. Kan itu Bapak Ibu. Oke Pak. Mudah-mudahan sukses dan makasih Pak. Ya banyak maaf. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.